Karena penasaran, wanita ini pun segera langsung ngambil foto itu kan. Dan ternyata foto itu tuh bergambar seorang wanita yang tangannya terikat tali dan mulutnya tersumpal lakban. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam minggu ini aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal, Wak. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu nih, kalian pernah nggak kalau misalnya lagi suntuk nih memilih untuk sepedaan keliling-keliling kota gitu, pernah? Terus kalian kebayang nggak, Wak, pas lagi enak-enak sepedaan ini ada sebuah kejadian tragis yang membuat kalian tuh nggak bisa balik ke rumah. Nah, hal inilah yang terjadi pada Tara Kaliko yang kisahnya memang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Jadi suatu hari dia ini pergi bersepeda tapi nggak pernah balik ke rumah dan keberadaannya menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan meskipun sudah puluhan tahun berlalu. Nah, karena kasus ini termasuk kasus kriminal unsolved atau belum terpecahkan, jadi aku harap kalian ini bisa menyimak video ini sampai akhir supaya kalian tuh juga bisa memberikan pendapat kalian tentang kasus ini ya. Nah, sekarang nih tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang wanita bernama Tara Kaliko. Dia lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1969 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Nah, ayahnya bernama David dan ibunya bernama Patty. Nah, kedua orang tuanya Tara ini sudah bercerai, Wak, sejak dia masih dalam kandungan. Dan hak asuh atas Tara ini jatuh ke tangannya Patty, sang ibu. Dan ketika Tara sudah berusia 6 tahun, Patty ini pun atau ibunya menikah lagi dengan seorang duda yang bernama John. Nah, setelah menikah, Patty ini pun segera langsung mengajak si Tara ini untuk pindah rumah dan tinggal bersama dengan John, suami barunya ini di kota Belen, New Mexico. Nah, di tempat tinggal barunya itu, Wak, Tara ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, dia pintar dan dia juga sangat suka berolahraga. Dia jago main basket, main volley dan juga hobi bersepeda nih dengan jarak yang cukup jauh sampai puluhan kilometer. Suka deh kayak gitu tuh. Nah, semua kelebihan itu membuat si Tara ini pun menjadi salah satu murid yang sangat populer di sekolahnya, yaitu di Belen High School. Lalu setelah dia lulus SMA, Wak, Tara ini melanjutkan pendidikannya di University of New Mexico dengan mengambil jurusan psikologi. Dan selain sibuk di rumah, Tara ini juga sering menghabiskan waktunya untuk yaitu tadi untuk hobinya, untuk bersepeda bersama dengan ibunya. Hampir setiap pagi, Wak, mereka ini selalu meluangkan waktu untuk bersepeda bersama. Tapi pada suatu hari Patty itu atau ibunya ini tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bersepeda karena dia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengikuti mereka ini di jalan gitu. Di situ Patty bilang ke anaknya kan, nak, untuk sementara waktu kita nggak usah lagi sepedaan dulu. Entah kenapa perasaan mama nih nggak enak. Mama tuh selalu ngerasa ada orang ngikutin kita lah, kata si Patty kan. Ah, masa sih, Ma? Mungkin itu cuma perasaan mama aja. Toh juga selama ini nggak pernah ada apa-apa kok. Kalau mama mau berhenti bersepeda ya udah nggak apa-apa. Jangan larang-larang aku. Tapi ya, Maya, aku masih mau bersepedaan supaya aku sehat. Memang si Tara suka kali sepedaan, Wak. Nah, karena Tara ini bersikeras dengan keputusannya, akhirnya Patty ini pun terpaksa mengizinkan Tara untuk bersepeda sendirian, Wak. Walaupun dia udah punya ketakutan kayak gitu. Tapi meskipun Tara ini sudah tidak lagi ditemani sama Patty, sang ibu, ya dia memang nggak pernah mengalami masalah yang berarti, Wak. Aman-aman aja semuanya. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 September tahun 1989 jam setengah 10 pagi, Tara ini pergilah keluar rumah lagi untuk bersepeda seperti biasa ya kan. Nah, sebelum pergi dia berpamitan sama mamanya. Dia bilang, "Mama, aku mau sepedaan dulu ya. Tapi bentar aja kok, Ma, jam setengah 11 aku udah pulang. Soalnya habis sepedaan aku ada janji sama kawanku mau main tenis," kata dia kayak gitu. "Oh iya, Nak, nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya," kata Patty kan. Dah lah tuh. Nah, selesai mereka berpamitan, Tara langsung ngambil sepedanya yang ada di garasi. Dan waktu dia mau ngambil sepedanya itu dia baru ngeh, Wak, kalau ternyata ban sepeda dia bocor. Tapi karena dia ini tetap kekeh mau sepedaan, dia juga nggak mau membatalkan rencananya sehari itu. Tara pun akhirnya meminjam sepeda punya mamanya. "Udah, Ma, aku pakai dulu sepeda mama ya, sepedaku bannya bocor," gitu. Dah, pergilah dia ini ke Highway 47. Nah, Highway 47 ini, Wak, adalah sebuah jalan raya yang memang selalu ditempuh oleh Tara setiap kali dia bersepeda. Jadi memang dia tuh udah terbiasa kali lewat situ, Wak. Nah, pergilah dia Nah, di saat dia mengayuh sepedanya ini, Tara juga sambil mendengarkan musik, Wak, dari Walkman miliknya ini. Buat kalian yang nggak tahu Walkman tuh macam radio kecil gitu, Wak, yang memang sangat populer kali di zaman itu untuk denger lagu. Nah, ya kan. Nah, udah lanjut lagi dia jalankan menikmatilah hari itu. Singkat cerita, hari itu berjalan dengan lancar tanpa ada keanehan yang terjadi, Wak. Tapi pada saat waktu menunjukkan jam 12 siang, Patty di rumah udah mulai cemas nih. Tara belum balik-balik. Dia janjinya apa? Jam setengah 11 mau balik kan. Ini sampai jam 12 belum pulang. Ini Tara kemana ya? Bukannya tadi dia mau pulang jam setengah 11, kok sekarang belum balik-balik?
balik. Nah karena khawatir, Peti pun lalu menelpon teman-temannya Tara dan menanyakan ada Tara nggak di rumah nak gitu kan. Tapi semua teman Tara menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka bilang nggak ada tante, saya nggak ketemu Tara seharian ini. Saya juga nggak tahu Tara itu di mana, kata kawan-kawannya kan. Dengar itu panik lah si Peti ini. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Highway 47 itu, tempat si Tara bersepeda tuh. Cuman waktu udah nyampe di sana, Peti juga nggak menemukan keberadaan si Tara. Hilang si Tara di situ kan. Gak menyerah di situ, Peti ini pun segera langsung bertanya kepada para pengendara yang memang sedang berhenti di bahu jalan. Ada duduk di sana deh kan. Dan setelah menanyai beberapa orang, akhirnya ada salah satu pengendara yang bilang, Bu, saya lihat tuh tadi anak ibu sekitar setengah jam yang lalu lah Bu. Dia lagi naik sepeda dan juga dalam keadaan baik-baik aja yang saya tengok. Tapi saya lihat ada sebuah mobil van warna putih yang berkendara pelan di belakang dia Bu. Macam memang sengaja ngikutin anak ibu itu, kata si orang ini. Nah dengar itu Peti langsung mikirnya enggak lah. Tuh kan betul feeling aku kan. Memang selama ini aku ngerasa ada ngikutin kok. Apa jangan-jangan orang tuh memang berniat jahat sama Tara anak aku ya, kata gitu. Nah khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Peti ini pun langsung bergegas melaporkan kasus hilangnya Tara ke polisi. Dan untungnya waktu itu polisi ini langsung tanggap, dia langsung merespon laporan hilangnya si Tara ini, dan pencarian besar-besaran pun segera dilakukan pada hari itu juga dengan dipimpin oleh seorang polisi bernama Lawrence Romero Senior. Lawrence Romero Senior ya. Para polisi itu langsung menyusuri semua rute yang dilewati oleh Tara, dan di sanalah mereka menemukan memang ada beberapa barang yang diduga kuat itu adalah milik Tara. Barang-barangnya adalah pecahan kaset musik dari band Boston, terus serpihan Walkman yang sudah hancur, dan juga sedikit jejak ban sepeda. Nah dengan adanya penemuan itu, polisi pun langsung menduga bahwa besar kemungkinan Tara ini sudah diculik oleh seseorang yang memang tidak dikenal. Ada barang-barang yang dekat itu ditemukan kan. Nah berbekal dari dugaan itu, polisi pun langsung berinisiatif untuk memperluas area pencarian hingga keluar dari rute yang memang biasanya si Tara ini lewati. Nah, dicarilah pokoknya semuanya. Nah terus supaya pencarian itu lebih efektif, polisi ini sampai-sampai menerjunkan ratusan pasukan dan juga menurunkan sebuah helikopter untuk mencari Tara. Tapi sayangnya semua upayanya tidak langsung membuahkan hasil karena Tara ini tetap nggak diketahui keberadaan di mana, nggak dapat. Nah karena minimnya petunjuk dan juga barang bukti, progres dari penyelidikan kasus hilangnya Tara itu pun sempat terhenti selama kurang lebih 10 bulan. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan Juni tahun 1989, masyarakat New Mexico digemparkan dengan penemuan selembar foto dari kamera Polaroid yang diduga kuat ada hubungannya dengan hilangnya Tara. Nah jadi pada suatu hari tanggal 15 Juni tahun 1989, ada seorang wanita yang tinggal di Port St. Joe, Florida, atau 1.500 mil dari rumahnya Tara, mengaku bahwa dia baru saja menemukan selembar foto Polaroid yang terjatuh dari sebuah mobil van warna putih. Ya, karena penasaran, wanita itu pun segera langsung ngambil foto itu kan. Dan ternyata foto itu tuh bergambar seorang wanita yang tangannya terikat tali dan mulutnya tersumpal lakban. Kalau kalian penggemar crime case nih pasti familiar kali sama foto ini kan. Nah terus kalau kalian perhatikan, di sebelah wanita itu juga ada seorang anak laki-laki yang mulutnya juga tersumpal lakban. Dan selain itu terlihat juga ada sebuah novel berjudul My Sweet Audrina karya V.C. Andrew di dekat wanita dalam foto itu, ya kan? Kaget melihat foto itu, wanita penemu foto ini pun langsung pergilah dia ke kantor polisi dan melaporkan apa yang baru saja dia temukan. Nah di situ polisi pun langsung curiga nih bahwa dua orang yang ada di dalam foto itu kemungkinan besar adalah korban penculikan. Iya, tanpa berlama-lama polisi pun lalu berinisiatif untuk menyebarkan foto itu secara masif, sambil mencari tahu apakah ada nih masyarakat yang mengenali dua orang yang ada dalam foto Polaroid itu kan. Dan hanya dalam waktu singkat, pemberitaan foto itu pun langsung viral di berbagai media, bahkan sampai diliput secara khusus oleh reality show bernama Oprah Winfrey. Viral kali lah pokoknya waktu itu kan. Lalu karena penyebaran berita tentang foto itu sudah sangat meluas, kepolisian di New Mexico atau di tempat Tara itu tinggal, akhirnya tentunya juga ikut mendengar berita itu ya kan. Nah di situ mereka mikir, jangan-jangan ini wanita yang ada dekat foto itu tuh Tara tuh. Soalnya kok dia mirip kali nih sama Tara. Polisi kan juga udah tahu lah muka Tara kayak gimana kan. Dan untuk membuktikan dugaan itu, polisi pun segera langsung meminta bantuan FBI nih untuk mengecek foto itu. Ini betul nggak ini Tara yang kita cari nih Pak? Atau jangan-jangan dia malah orang lain nih gitu kan. Dan setelah melalui proses pengecekan yang sangat panjang dengan membandingkan foto asli Tara dengan foto wanita yang ada dekat Polaroid itu, pihak FBI akhirnya menyimpulkan bahwa foto itu bukan Tara, bukan, melainkan wanita lain yang memang sangat mirip
mirip kali sama si Tara. Memang fix beda orang wak, kata si FBI ini, bukan Tara yang selama ini hilang gitu lah. Tapi di sisi lain tuh ya, mamanya si Tara ini harus kita tanya kan. Patty juga tentunya nengok foto Polaroid itu wak, dan justru berpendapat sebaliknya. Dia sangat yakin bahwa wanita yang ada di dalam foto itu itulah dia, anaknya si Tara itu. Di hadapan polisi si Patty ini bilang, Pak polisi, saya ini ibunya, saya yakin Pak ini anak saya ini. Di kaki wanita tuh ada bekas luka Pak, sama juga macam yang ada di kakinya si Tara. Dan gak cuma itu aja Pak ya, novel ini Pak, ini nih novel favoritnya si Tara Pak, nggak salah lagi dia ini Tara Pak, diculik anak saya ini berarti. Tapi meskipun Patty ini sudah sangat yakin bahwa wanita yang ada di dalam foto itu adalah anaknya Wak, polisi malah lebih percaya sama FBI yang memang sudah terlatih melakukan investigasi semacam itu. Bu, nggak mungkin lah Bu, tapi FBI ini salah tafsir Bu. Orang mereka sudah berpengalaman kali kok di bidang ini. Pikir polisi kayak gitu Wak. Tapi nggak mungkin juga lah mama salah ya kan, orang itu anaknya kok. Mungkin ya polisi pada saat itu nggak langsung percaya sama si Patty karena kan itu Wak, biasanya orang yang hilang itu kan dicurigai orang-orang terdekat dulu ya kan. Takutnya penemuan foto Polaroid ini dijadikan alibi sama si Patty kalau memang Patty itu pelakunya lah kayak gitu. Nah, makanya mungkin polisi nggak langsung percaya gitu ya. Nah, belum sempat keriuhan itu mereda Wak, di saat yang sama juga nih perusahaan kamera Polaroid yang memproduksi barang itu juga ikut angkat bicara. Di situ mereka bilang bahwa apabila dilihat dari jenis kertas yang dipakai nih Pak ya, foto Polaroid itu diambil sekitar 2 bulan yang lalu atau 8 bulan setelah Tara dinyatakan menghilang. Jadi bisa dibilang foto itu bukan foto lama kali, tapi adalah foto yang memang baru aja diambil. Nah, pernyataan itu mengindikasikan bahwa kemungkinan besar foto itu adalah Tara. Memang foto itu keluar waktu si Tara hilang kok, bukan lewat dari 10 bulan setelah dia hilang kan. Nah, perbedaan pendapat tentang foto Polaroid itu pun dengan cepat langsung menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Wak. Sebagian dari mereka ini percaya dengan perkataannya Patty, ibunya tentunya kan, dan sebagian lagi juga ada yang lebih percaya dengan hasilnya FBI dan polisi gitu. Nah, terus di perdebatan panas ini Wak, tiba-tiba muncul lagi nih sebuah kontroversi baru yang membuat situasi jadi makin runyam lagi. Dimana pada saat itu ada satu keluarga yang mengaku bahwa anak laki-laki yang ada di foto itu adalah anak mereka, namanya Michael Henley, yang memang sudah menghilang selama beberapa bulan belakangan. Ada yang ngaku. Ini sekalian aja lah aku ceritain ya soal si Michaelnya. Nah, jadi ceritanya Wak, pada suatu hari Michael Henley dan juga keluarganya ini ceritanya lagi berkemah di Gunung Zuni yang ada di New Mexico juga. Nah, pas sudah nyampe di gunung itu Wak, orang tuanya si Michael ini langsung sibuk akan mempersiapkan keperluan untuk mereka berkemah sehingga tidak sempat mengawasi si Michael. Nah, setelah persiapannya itu selesai barulah mereka sadar, Michael mana nih, anakku mana nih? Michael waktu itu masih 9 tahun Wak ya. Mana si Michael? Tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Panik mereka. Mereka langsung lah cari Michael di daerah gunung itu tapi tidak juga bisa menemukan jejaknya Wak. Lalu karena memang upaya itu tidak membuahkan hasil, keluarga Michael ini pun langsung ngelapor hilangnya Michael ini kepada polisi dan juga pencarian juga langsung dilakukan tuh. Tapi setelah melewati proses pencarian selama berhari-hari, Michael ini juga belum ditemukan Wak keberadaannya. Nah, momen hilangnya Michael yang sangat mendadak itu pun membuat polisi dan juga orang tuanya Michael ini berpikir bahwa kemungkinan Michael ini udah diculik juga. Nah, dengan adanya pengakuan dari orang tua yang datang ini Wak, masyarakat ini pun menjadi makin yakin lagi kalau 2 orang yang ada di dalam foto Polaroid itu sepertinya adalah Tara dan juga Michael. Iya dong. Cuma nih hanya berselang beberapa minggu kemudian Wak, dugaan itu langsung patah. Gegara tim kepolisian akhirnya menemukan Michael dalam keadaan tidak bernyawa di hutan belantara dekat Gunung Zuni. Ya memang betulan di lokasi yang dia dinyatakan menghilang tadi Wak. Dan menurut keterangan polisi Wak, Michael ini diduga sudah meninggal lebih dari 2 bulan yang lalu atau tepatnya sekitar 6-7 bulan. Jadi bukan baru-baru ini nih. Nah, perkiraan itu juga diperkuat dengan keterangan tim forensik yang mengatakan bahwa penyebab Michael ini tewas bukan gegara dia diculik atau dibunuh Wak, gegara serangan hipotermia atau terpapar suhu yang sangat dingin di alam bebas. Nah, disitulah polisi menduga kalau kronologi tewasnya Michael itu tuh kurang lebih jadi kayak waktu orang tuanya si Michael ini lagi sibuk mempersiapkan keperluan berkemah, Michael ini iseng-iseng main-main ya kan, main-main dia di sekitar gunung itu. Terus gak sengaja tersesat dalam hutan tuh. Nah, terus karena memang pada saat itu lagi musim dingin, Michael yang masih kecil itu pun kesulitan mencari jalan pulang hingga akhirnya dia ini tewas mengenaskan di dalam hutan. Udah kayak gitulah kronologinya kurang lebih. Michael tuh meninggalnya gegara apa? Bukan gegara diculik atau dibunuh ya. Nah, dengan adanya fakta itu, maka anak laki-laki yang
ada di dalam foto Polaroid itu pasti bukan Michael. Orang jasadnya juga ketemu kok. Terus juga waktu kematiannya kan lebih dari 2 bulan, Wak. Foto itu diambilnya 2 bulan kemarin. Jadi juga Michael ini meninggal dulu baru foto tuh diambil lah, kayak gitulah. Tapi perlu diingat di sini, Wak, itu tuh baru fakta tentang Michael aja, belum tentang si Tara nih. Nah, terus Tara kayak gimana dia kabarnya? Itu dia, Wak. Untuk masalah apakah wanita di dalam foto Polaroid itu adalah Tara atau bukan, masih terus menjadi misteri dan juga perdebatan yang tidak kunjung usai di kalangan masyarakat yang ada di sana, Wak. Dan parahnya lagi, polisi ini juga sama sekali tidak menemukan Wak, petunjuk-petunjuk baru tentang keberadaan si Tara lagi, bukti-bukti baru juga nggak ada hingga bertahun-tahun lamanya. Nah, di sisi lain, Wak, keluarga Tara terutama Patty atau sang ibu ini masih terus menanti informasi terbaru tentang anaknya Tara hingga kemudian pada tahun 2006 yang lalu, Wak, Patty dikabarkan meninggal dunia gara-gara memang dia sakit. Ya, setelah Patty itu meninggal, polisi pun masih tetap kesulitan untuk mengungkap misteri dari keberadaan Tara, Wak, bahkan sampai hari ini loh. Jadi sampai sekarang nasibnya Tara itu nggak diketahui, Wak, apakah dia masih hidup, apakah dia sudah meninggal dunia. Dan nggak cuma itu aja, Wak, ya, 2 orang yang ada di foto Polaroid tadi tuh juga masih menjadi misteri dan tidak diketahui identitasnya siapa. 2 orang ini pun nggak ada yang tahu sampai sekarang loh. Nah, kan ada banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab pada kasus hilangnya si Tara ini, Wak. Masyarakat ini pun mulailah berspekulasi yang tidak-tidak. Dan seiring bertambahnya waktu, mulai juga nih muncul beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait nasibnya Tara dan siapakah yang sudah menculiknya selama ini. Nah, sekarang kita bahas lah ya kemungkinan-kemungkinan apa yang beredar di masyarakat ini. Kemungkinan ini betul juga. Entahlah, wallahu alam. Kemungkinan pertama, Wak, Tara ini diculik oleh laki-laki obsesif. Jadi, berpuluh-puluh tahun setelah Tara itu dinyatakan menghilang, Wak, ada salah satu teman baiknya si Tara namanya Melinda yang tiba-tiba muncul nih di publik dan membuat pengakuan bahwa dia ini sudah melakukan investigasi kasus hilangnya Tara secara sukarela atas dasar kemanusiaan lah gitu kan. Muncullah si Melinda ini. Nah, pada saat itu Melinda ini tidak menjabarkan detail penyelidikannya memang gimana, Wak. Ya, dia bilang dia udah bikin penyelidikan mandiri kan, cuma detailnya dia nggak kasih tahu. Cuman yang jelas dia ini mengaku bahwa penyelidikan itu juga melibatkan kepolisian Florida, tempat di mana foto Polaroid itu pertama kali ditemukan. Lalu dari penyelidikan yang memang sudah dia lakukan secara mandiri ini, Wak, Melinda ini berpendapat bahwa Tara ini sudah diculik dan juga dihabisi nyawanya oleh seorang laki-laki yang pernah suka sama dia, sama si Tara maksudnya. Jadi kala itu, Wak, ada seorang laki-laki yang memang tidak disebutkan juga nih namanya sama siapa, sama Melinda. Pokoknya ada laki-laki yang jatuh cinta sama si Tara. Nah, laki-laki ini kemudian menyatakan perasaannya, Wak, tapi ditolak sama Tara. Maaf ya, aku nggak ada rasa sama kamu, lebih baik udahlah kita temenan aja, kata si Tara. Nah, setelah ditolak, Wak, bukannya menyerah, laki-laki itu tuh justru semakin terobsesi lagi dan selalu muncul dimanapun Tara berada. Ya, pokoknya di mana-mana, Wak, selalu ada laki-laki itu. Dan selain karena terobsesi, Wak, laki-laki ini juga menguntit Tara karena dia ini macam ada dendam gitu loh akibat perasaannya ditolak. Dan hal itulah yang membuat Melinda ini mikir bahwa pasti laki-laki itu yang udah menculik Tara, udah dilecehkannya si Tara, terus udah dihilangkannya nyawanya si Tara di suatu tempat yang memang tidak diketahui orang. Itu kata si Melinda itu. Tapi di sisi lain, Wak, banyak orang juga nih yang menyaksikan hasil dari investigasinya Melinda. Mereka mikir, kalau kau memang betul menyelidiki kasus ini dengan bantuan polisi, kan dia bilang dengan bantuan polisi Florida kan. Kalau kau memang menyelidikin kasus ini dengan bantuan polisi itu, kenapa polisi nggak menyampaikan sendiri penemuan kau ini ke publik? Polisi nggak pernah nyebut soal Melinda ini, Wak, ataupun juga soal si laki-laki tadi itu nggak ada. Terus bukannya tadi mereka ini kebingungan mengungkap kasus ini karena minimnya bukti ya? Kok tiba-tiba ada kayak gini gitu loh. Nah, pemikiran itulah yang membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa Melinda itu cuma cari sensasi aja, Wak, di tengah kebuntuan kasus hilangnya Tara. Ya, itu kemungkinan pertamanya. Terus kemungkinan kedua, Wak, Tara ini mengalami kecelakaan tragis ya. Jadi kemungkinan kedua yang terjadi adalah Tara ini macam ditabrak sama sebuah mobil pada saat dia ini sedang bersepeda sampai dia tewas di jalan itu. Lalu karena pengendara mobil ini takut ditangkap polisi, udah dibuangnya lah jasad Tara ini ke suatu tempat yang memang tidak diketahui sama orang lain juga. Udah kayak gitu aja, Wak. Tapi lagi-lagi tidak semua masyarakat percaya sama teori ini nih, Wak. Mengingat sebelum dinyatakan menghilang, Tara ini kan diikuti sama mobil van yang melaju pelan di belakang dia, ya kan. Nah, fakta itulah yang membuat masyarakat berpikir kalau memang Tara ini betulan kecelakaan, harusnya mobil tuh gak jalan pelan lah, pasti dia laju nguang gitu, bukan pelan-pelan macam dia lagi ngintai, ya kan. Gak mungkin di belakang sepeda pas sudah cabut duluan gitu loh, kalau memang dia laju terus dia nabrak si Tara. Meskipun disangsikan oleh banyak orang, Wak, tetap ada segelintir orang yang percaya sama kemungkinan kedua ini. Terus kemungkinan terakhir, kemungkinan yang ketiga, Tara ini dihabisi oleh anak
polisi. Nah, jadi di tahun 2013 ada seorang pria bernama Henry Brown yang juga membuat sebuah pengakuan mengejutkan kepada polisi. Dia bilang, "Bapak, saya itu dulu suka bergaul Pak sama anak-anak nakal di New Mexico. Dan di sana Pak ada salah satu anak dari kepala polisi yang memimpin penyelidikan Tara saat itu." Masih ingat kalian siapa tadi namanya? Lawrence Romero Senior. Ya, jadi Romero Senior ini punya seorang anak laki-laki. Anak nih bandel kali, Wak. Dia pun satu sekolah sama Tara. Nama anak ini Lawrence Romero Junior, sama kayak nama bapak ya, beda belakang aja. Nah, Romero Junior ini dikenal sebagai anak yang nakal dan dia ini juga suka bikin onar, Wak. Terus beberapa hari setelah si Tara ini menghilang di tahun 1988 itu, Romero Junior ini bilang ke kawan-kawannya, termasuk si Henry yang bikin pengakuan ini, dia bilang, "Guys, kalian tahu nggak? Tara yang lagi dicari polisi itu udah aku gitu-gitukan, udah aku lecehkan," katanya. "Aku habisi dia, terus ku buang jasadnya di semak-semak." Katanya kayak gitu, Wak. Nah, dengar itu Henry yang dengar itu nggak langsung percaya, Wak. Pada saat kejadian nggak langsung percaya. Dia bilang, "Yang betul kau? Bukannya mimpin penyelidikan tuh bapak gue sendiri? Nggak ketahuan kok sama dia?" "Iya betul, dan aku nggak bohong. Sejauh ini nggak ketahuan kok. Soalnya juga aku udah mindahin jasadnya si Tara ini di basement rumah terbengkalai. Pertama emang gue taruh semak-semak, terus kupindahkan," gitu gitu. Dan usut punya usut, Wak, Romero ini juga melakukan aksi keji itu karena dia ternyata menyukai Tara, tapi Tara ini tidak menyukai dia. Jadi mirip kayak kemungkinan yang pertama tadi, atau mungkin jangan-jangan laki-laki dimaksud Melinda ini dia, ini lantah. Tapi sayangnya, Wak, pengakuan Henry itu tidak bisa dipastikan kebenarannya karena Romero Junior ini sudah meninggal dunia akibat ngilangin nyawanya sendiri jauh sebelum Henry bikin pengakuan itu. Jadi pas Henry ini cerita, Romero Junior itu udah mati. Nah, kenapa Henry nggak lapor sejak dulu aja, Nadia? Kenapa dia baru ngakunya sekarang? Nah, jadi kalau misalnya dari kesaksiannya Henry, Wak, dia ini baru berani melaporkan kejadian itu setelah Romero Senior atau bapaknya kawannya tadi itu pensiun dari jabatannya sebagai polisi. Orang secara dia itu juga punya jabatan tinggi kali kan. Henry ini takut kalau misalnya nanti dia ngaku pada saat itu nih dia nanti bakal diapa-apain lah kayak gitu. Nah, selain adanya pengakuan mengejutkan dari Henry itu, Wak, di saat yang sama mulai beredar juga nih kabar bahwa sebenarnya Romero Senior ini sudah tahu perilaku jahat anaknya terhadap si Tara. Tapi gara-gara dia nggak mau anaknya itu ketangkap, dia pun macam nutup-nutupi fakta gitu loh, Wak, supaya anak ini tidak terjerat kasus hukum gitu. Ini kurang lebih kayak film Searching, kalian pernah nonton kan? Pelakunya itu ternyata anak dari kepala penyelidikan hilangnya siapa itu, si cewek itu, siapa lupa aku namanya. Kurang lebih sama kayak ini itu. Cuman itu masih kemungkinan ya. Tapi setelah mendengar pengakuan Henry ini, Wak, polisi tetap melakukan gerakan tuh. Polisi segera langsung mencari rumah-rumah terbengkalai yang diduga sebagai lokasi pembuangan jasadnya Tara sesuai kata si Henry Junior. Henry Junior pula kan nggak bisa ditanya, Romero Junior meninggal ya kan. Akhirnya mereka cari-cari lah sekitar situ kalau memang betul apa yang kata si Romero ini. Tapi setelah membongkar beberapa rumah terbengkalai di sana, Wak, polisi tidak kunjung menemukan jasad Tara seperti yang mereka harapkan. Dengan begitu, di mana Tara berada dan siapa pelaku di balik penculikan itu masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan sampai dengan hari ini. Jadi kasusnya memang unsolved. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Tara Kaliko yang tiba-tiba menghilang secara misterius pada saat bersepeda. Momen dari hilangnya Tara ini tidak menyisakan petunjuk apapun, petunjuk yang signifikan, sehingga polisi pun kesulitan untuk mengungkap kasusnya. Menurutku kasus ini betul-betul membingungkan kali, Wak, terutama di part kontroversi soal foto Polaroid tuh. Kalian percaya nggak kalau cewek yang ada dalam foto itu Tara? Dan dari 3 kemungkinan yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, kalian tuh percaya yang mana? Atau mungkin kalian juga punya teori sendiri tentang kasus ini? Aku pengen tahu kali pendapat kalian, Wak. Jadi jangan lupa komen di bawah ya. Dan sebelum menutup video ini, Wak, aku juga mau menambahkan sedikit aja informasi. Jadi pada tahun 2023 kemarin nih, kepolisian New Mexico mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil mengidentifikasi tersangka yang diduga adalah pelaku hilangnya Tara. Tapi sayangnya mereka ini belum bersedia nih mengungkapkan nama pelaku. Belum mau dipublish, Wak, karena katanya mereka ini sedang mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Itu di 2023. Nah, setahun berlalu nih, di tahun 2024 ini polisi belum juga memberikan update terbaru tentang kasus ini. Entah apa alasan mereka, tapi yang jelas banyak orang yang menunggu polisi untuk melanjutkan proses penyelidikannya. Dan kita berdoa aja semoga kasus hilangnya Tara ini segera bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya supaya Tara Kaliko ini juga bisa mendapatkan keadilan yang setimpal. Kasian juga keluarganya kan, mamanya tuh sampai meninggal nggak tahu nasib anaknya tuh kayak gimana. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.